Tadabbur Al-Quran Surat Yunus ayat 71 sampai 78. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. Nah, jadi ayat ke-71 sampai 78 di sini Allah memberikan cerita ya tentang kisah nabi-nabi ya yang terdahulu, di mana di sini karena ya kaum kafir ya di Mekah ketika itu sudah berbagai cara ya Rasulullah berdakwah ya, baik yang di Madinah di sini sepertinya sudah Madaniyah ya. Jadi kaum kafir yang senantiasa menolak ya dakwah Rasul, maka cerita-cerita ini salah satu cara ya untuk memudahkan ya orang untuk mengikuti ya ketika sudah diberikan teori-teori lah istilahnya ya sebelumnya tentang betapa salahnya ya kemusyrikan, tagut ya, untuk senantiasa harusnya beriman kepada Allah namun tetap ya mereka menolak kebenaran. Maka cerita-cerita ini adalah bentuk Allah menyampaikan firman-Nya supaya manusia itu tergerak hatinya. Karena biasanya melalui cerita itu akan lebih mudah ya orang itu mengikuti. Nah, kita lihat bagaimana ya Allah memaparkan cerita beberapa nabi di sini, terkhusus ya Nabi Nuh yang ada di ayat ini dan Nabi Musa ya, di mana perjuangan ya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah ya kurang lebih 950 tahun ya ibu-ibu. Jadi sangat panjang ya, sangat lelah luar biasa ya mengajak kaumnya, dan dengan waktu yang sangat lama ya 950 tahun, kita bayangkan ya sangat panjang ya, tetapi penolakan itu terus terjadi sehingga pada titiknya Nabi Nuh itu merasakan ibaratnya itu ya jengkel juga ya karena sifat kaumnya itu yang luar biasa ya, menentang ya. Bahkan kita ingat bagaimana penentangan mereka itu ya ketika Nabi Nuh membuat kapal itu kan, bahkan mereka mengotori ya dengan kotoran mereka ya kapal itu. Jadi penentangan yang luar biasa dan dakwah yang panjang. Nah, maka di sini Allah berfirman, watslu alaihim, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka naba Nuh ya, berita tentang Nabi Nuh. Izqala, tatkala ia berkata, liqaumi, kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum, wahai kaumku, jika terasa berat atas kalian ya maqami, keberadaanku, wa tazkiri, dan peringatanku, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi, maka kepada Allah tawakkaltu, aku bertawakal, fa'ajami'u, maka kalian kumpulkanlah, amrakum, keputusan kalian, wasyurakaakum, dan para sekutu kalian, summa, kemudian, la yakun amrukum, janganlah ya keputusan kalian itu, alaikum, atas kalian, gummatan, samar-samar, summakdu, kemudian kalian lakukanlah, ilayya, kepadaku, wala tunzirun, dan jangan kalian tunda. Nah, di sini mencontohkan ya perjuangan yang sangat gigih ya Nabi Nuh. Artinya beliau mengatakan tidak akan berhenti ya menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, bahkan
ancaman dibunuh pun beliau tidak peduli ya. Dan di sini kita lihat bentuk tawakal ya Nabi Nuh kepada Allah, keyakinan ya akan kebersamaan dengan Allah, maka tidak ada takut ya. Bahkan beliau menantang ya kepada manusia tadi yang kufur ya, yang ingkar, silahkan ya kalian, artinya bawa sekutu-sekutu kalian ya, artinya kalian semua gitu ya bekerja sama, silahkan. Kalau memang kalian sudah tidak tahan ya melihat beliau berdakwah, karena memang beliau nyatakan tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai Allah yang memutuskan ya, ajal yang menjemput. Maka di sini kita melihat ya gigihnya para nabi dan rasul itu ya, dengan dakwah yang sangat panjang, kemudian cobaan yang sangat berat ya. Maka diharapkan ya dengan ayat ini Rasulullah menjadi tegar ya, menjadi kekuatan ya bagi Rasul, karena persis ya di Mekah, di Madinah ya, Rasul menghadapi dakwah yang sangat berat ya. Kaum kafir itu luar biasa ya memusuhi dakwah beliau. Sehingga di sini dengan kisah-kisah ini Allah memberikan kekuatan ya, dan bukan hanya kepada beliau, kepada kita ya, kepada kita umat beliau ketika berada ya di jalan dakwah ini ya, untuk terus istiqomah ya menuntut ilmu dalam rangka terus ya kita menghidupkan kalam Allah ya, untuk dalam rangka kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, ayat-ayat Allah. Maka perlu memang kesabaran ya. Nah, kita tidak lama hidup ya, kurang lebih 63 itu umat Rasulullah ya rata-rata, plusnya paling ya 100 itu jarang-jarang. Maka kalau kita bandingkan ya umur kita dengan umur Nabi Nuh ya, 950 tahun usia dakwah beliau, dan umur beliau sekitar 1000 tahun lebih ya, memang ya berdakwahnya 900 tadi 50 tahun. Maka itu kesabaran yang luar biasa ya. Jadi kita jangan pernah berhenti ya. Di sini hanya ajal yang memutuskan ya kita berhenti, sehingga insya Allah ya semoga dengan terus kita di talabul ilmi ini, karena janji Allah yang akan terus mengangkat derajat kita yang paling jalan jalur yang paling cepat ya, jalur menuntut ilmu itu peringkat derajat ke surganya sangat cepat ya, melesat lebih cepat ya daripada yang lain-lain. Maka dari itu mudah-mudahan ya tentunya kita berdoa kepada Allah, mudahan kita bisa istiqomah. Nah, di sini tadi ya betapa Nabi Nuh ya dengan tawakal. Nah, jadi ini yang kita perlukan juga ibu-ibu ya. Tawakal ini salah satu pintu di surga ya, yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Artinya dia benar-benar ya menggantungkan harapan pertolongan ya kepada Allah, bukan kepada makhluk ya. Sehingga tawakal yang kokoh ini, nah luar biasa, bahkan salah satu pintu di surga ya Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal. Artinya berusaha maksimal ya, kemudian masalah hasil dia ikhlaskan ridho ya, apapun takdir Allah, sehingga ketika tercapai atau tidak tercapai ya, karena itu keputusan Allah, semuanya dilakukan dengan ikhlas ridho. Jadi tidak ada berburuk sangka ya kepada Allah. Jadi luar biasa sikap tawakal ini, benar-benar ya berserah diri ya kepada takdir Allah, dengan tentunya usaha yang maksimal ya. Kita lihat di sini luar biasa maksimalnya Nabi Nuh ya, bahkan beliau tidak akan berhenti tadi menyatakan ya, walaupun nyawa beliau sekalipun ya menjadi taruhannya ya, karena beliau di sini menantang ya, karena orang-orang ini tidak berhenti memusuhi. Bahkan beliau nyatakan silahkan gak usah sembunyi-sembunyi tadi ya, tidak usah samar-samar ya, silahkan kalian terang-terangan membunuh beliau. Beliau tidak peduli ya, karena beliau yakin ya tawakal kepada Allah dalam bentuk tadi upaya beliau berdakwah ya, menyampaikan wahyu ilahi. Nah, kemudian di ayat selanjutnya beliau tegaskan ya, Nabi Nuh menyampaikan ya melalui Al-Quran ini, Allah menyatakan apa yang Nabi Nuh sampaikan ya kepada kaumnya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, fama, maka tidak, sa'altukum, aku meminta kepada kalian, min ajr, upah ya atau imbalan. In ajriya illa 'ala Allah, upah atau imbalan itu kecuali dari Allah. Wa umirtu, dan aku telah diperintah, an agar
akuna minal muslimin, agar aku menjadi orang-orang yang berserah diri. Nah, artinya Nabi Nuh sampaikan ya, dalam berdakwah ini beliau tidak meminta bayaran ya, tidak meminta upah. Jadi apa ruginya gitu ya bagi mereka sebenarnya, karena Nabi Nuh tidak meminta apa-apa dari mereka gitu ya. Nabi Nuh hanya berharap tadi pahala ya, keridaan Allah. Nah, maka seharusnya ya dengan berbagai macam kemudahannya dari Allah, mereka tinggal berpikir ya, mau menggunakan akalnya ya, maka pastilah secara naluriah ya mereka akan bisa menerima kebenaran ya. Tetapi ya di sini kita melihat nantinya mengapa orang-orang kafir ini tidak mau menerima Islam ya, karena mata hati yang tertutup ya akibat kesombongan ya. Mereka ini khawatir ya kedudukannya itu akan runtuh ya ketika menerima Islam. Nah, jadi karena dari zaman dahulu ya orang-orang yang pertama kali menerima dakwah itu biasanya ya kalangan ya orang-orang yang fakir miskin, kadang juga orang-orang yang bukan memiliki jabatan ya. Itu dari masa dahulu ya, selalu orang-orang itu yang mudah ya untuk menerima hidayah. Nah, maka pembesar-pembesar ya ketika itu ya, mereka tidak sudi ya kalau masuk Islam mereka akan sederajat ya dengan orang-orang yang mereka anggap rendah ya. Nah, maka itulah yang akhirnya mereka tertutupi hatinya. Nah, di sini kita perlu belajar ya bahwa ketika ya kemaksiatan ya dosa itu tidak kita segera taubati, maka ya di dalam tafsir Al-Azhar ya Buya Hamka itu menyatakan Allah itu akan mencap kita. Nah, mencap hati kita seperti dikasih matre gitu ya, sehingga tertutup. Nah, jadi ketika kejahatan terus-menerus ya, kedurhakaan kepada Allah, dosa-dosa itu tidak segera bertobat, maka hati itu akan ditutup ya, karena Allah murka ya kalau orang yang luar biasa ya jahatnya ya, sudah segala cara Allah berikan teguran, ujian ya, sarana-sarana berupa ya seperti ini ya, kita sudah ada sarana untuk mengkaji Al-Quran ya, namun tidak mau juga tergerak ya untuk mengikuti ya kajian Islam ya, untuk bersusah-susah dalam majelis ilmu, maka hati-hati ya, Allah bisa menutup hati kita ya, sehingga yang akhirnya dipalingkan dari Islam, nauzubillah min zalik ya. Jadi iman itu benar-benar harus kita pelihara ya, jadi bukan hanya kita sibuk mengasih makan jasmani ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ruhani kita ya, iman kita ini terlalu ya kita beri asupan-asupan gizi ya, gizi hati. Nah, gizi hati yang paling luar biasa itu adalah Al-Quran ya. Jadi kalau hati kita keras ya, malas ibadah ya, apalagi malas berkumpul ya dengan orang-orang soleh ya, malas menuntut ilmu, maka harus ya kita sirami ya, kita beri asupan gizi, dan gizi terbaik itu adalah Al-Quran. Jadi kita bersyukur ya Al-Quran ini dijaga Allah ya sampai akhir zaman nanti, tidak ada yang bisa merubahnya ya, karena Allah yang menjaga sendiri ya. Nah, di mana kitab-kitab lain itu tidak ada. Dan luar biasanya Al-Quran ini membaca saja kita tahu ya bahwa 10 pahala ya, 10 wa umir tuh. Nah, itu kan sudah waw 1 huruf, alif 1 huruf, mim 1 huruf, ra 1 huruf, ta 1 huruf. Jadi ada 5 huruf kali 10, 50 kebajikan hanya membaca seperti itu ya, satu kalimah atau satu kata dalam bahasa Indonesia. Jadi luar biasa, ini kita patut syukuri ya, Al-Quran ini luar biasa akan menyirami ya hati-hati kita yang kalbu-kalbu kita yang keras, yang sakit ya. Di sini apa tujuan tadi disampaikan oleh Nabi Nuh? Beliau ya melakukan ya dakwah ini dalam rangka tadi menjadi orang yang berserah diri ya, artinya pasrah ya mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita tahu ya Allah itu maha alim, yang maha mengetahui ya, pengasih, penyayang, maka kita akan pasrah ya mengikuti semua aturan Allah, pasti yang terbaik. Kita yakin, hakul yakin ya, pasrah diri itu artinya seperti itu. Apapun ya aturan Allah, larangan Allah, maka kita sami'na wa ata'na, artinya kita benar-benar mendengarkan dan kita mentaatinya. Maka itulah yang terbaik ya di sisi Allah. Tidak ada keraguan kita terhadap firman-firman Allah ya, larangan-larangan Allah, perintah-perintahnya kita laksanakan ya, segala perintahnya dengan tulus ikhlas ya, larangannya seudaya upaya kita jauhi.
maka itulah tadi ciri-ciri orang yang berserah diri, muslimin ya. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku MAP 73 ya. Kemudian ya tadi fakazzabu, kemudian mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Nah, artinya di sini Allah sudah memberikan sunatullah ya, bahwa kebaikan itu pasti menang ya, dan keburukan ya, kejahatan itu pasti Allah hancurkan. Nah, tinggal manusia bersabar saja ya, seperti saat ini ya. Kita lihat ya, saudara kita ya di Palestina, bahkan pengganti Ismail Haniya yang baru ya, Yahya Sinwar kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya, meninggal dunia ya dibom ya oleh Israel ya. Jadi kita juga kembali berduka ya, tetapi bangsa Palestina katakan ya bahwa kesyahidan ya pemimpin mereka itu tidak akan melemahkan ya semangat mereka. Justru mereka, kita dengar ya di masjid-masjid mereka mengucapkan hamdalah ya, kesyukuran karena pemimpinnya sudah diantarkan ke surga ya, kesyahidan ya, Masya Allah ya. Jadi itu merupakan kemenangan bagi mereka dan kebanggaan. Jadi mereka tidak sedih ya, tetapi bahkan mereka bangga ya, karena pemimpinnya sudah sampai ya ke jannahnya. Nah, jadi disinilah Masya Allah ya, mudah-mudahan kita yang saat ini dilihatkan Allah ya, orang-orang yang teguh seperti itu, semoga kita juga bisa ya menteladani mereka ya. Mereka saat ini adalah manusia terbaik ya, kalau kita lihat ya dalam hal keteguhan iman ya, kesabaran. Nah, di sini juga kita belajar tadi ya, bahwa kata Allah tadi, orang-orang yang mendustakan kebenaran ya, ini artinya cerita ini ya harus kita kembali ambil hikmah dan ibrahnya bagi kita ya, karena Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Nah, dari kisah ini maka kita harus yakin ya, segala kedustaan tadi ya, keburukan itu pasti kata Allah nantinya mereka akan mendapatkan kesudahan yang buruk. Nah, sebaliknya ya, orang-orang yang benar ya, yang senantiasa di jalan Allah, kami selamatkan dia kata Allah di sini ya, beserta pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut Nabi Nuh itu kurang lebih 80 orang ya, dari 950 tahun itu hanya kurang lebih 80 orang yang beriman ya, yang bersama beliau naik kapal ya, dan akhirnya selamat ya. Mereka itulah yang menjadi anak turunan yang saat ini ya, menurut tafsir ya. Nah, itulah yang diselamatkan ya. Nah, jadilah mereka khalifah kata Allah, jadilah mereka itu pemimpin-pemimpin di bumi yang akhirnya kemudian menurunkan ya keturunan sampai kita ya, sampai nabi-nabi yang lain ya. Dari situlah, karena yang sebelumnya itu semua Allah musnahkan. Jadi digambarkan itu benar-benar semuanya habis ya, tenggelam ya. Dan 80 orang inilah yang akhirnya menjadi khalifah, yang menjadi nenek moyang kita saat ini, yang meneruskan ya keturunan-keturunan hingga saat ini. Nah, kemudian kata Allah di sini, perhatikanlah kesudahan ya orang-orang tadi yang diberi peringatan. Nah, kalaupun misalnya kita melihat ya saat ini ya orang-orang yang jahat tadi ya, dia kok meninggal biasa saja ya, tapi ingat ya, di akhirat itu justru ya azabnya itu akan bertambah-tambah lagi. Jadi kita yakin di sini ya, karena Allah jelaskan balasan itu ada ya, kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang tadi mendustakan ya ayat-ayat Allah, yang tidak mau beriman ya, apalagi yang menzalimi orang-orang Islam, menghalangi dakwah ya, dan kesudahan yang baik ya bagi orang-orang yang beriman di dunia bahkan di akhirat. Di dunia saja ya mereka tadi dijanjikan kekhalifahan ya, menjadi pemimpin ya. Apalagi nanti di akhirat ya, mereka tentu akan mendapat kedudukan surga yang tinggi ya. Mudah-mudahan
kita ya termasuk ya umat yang terus tadi menghidupkan ayat-ayat Allah. Mudahan kita nanti dikumpulkan ya di jannahnya beserta para nabi dan rasul ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat 74, Tsumma ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadzalika natsba'u ala qulubil mu'tadin. Kemudian setelahnya Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi setelah Nuh itu ya meninggal dan seterusnya ya, selalu Allah turunkan ya nabi dan rasul ya, karena bentuk kasih sayang Allah tadi ya, ingin manusia itu dapat petunjuk. Nah, tapi kalau sudah dikasih petunjuk tidak mau menerima ya, tidak mau beriman, kata Allah ya, tetap mendustakan. Nah, Allah akan kunci hati orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi hati-hati sekali ya kalau kita memang tidak mau ya menjemput hidayah itu, tidak mau berlelah-lelah ya dihadir di majelis ilmu, tidak mau membuka-buka Al-Qur'an ya, apalagi tadabbur, mengamalkan ya. Maka hati-hati ya ketika sampai Allah sudah mengunci hati ya orang-orang yang melampaui batas. Jadi dianggap melampaui batas ya. Karena kita ingat ya bagaimana sahabat itu ya menghatamkan Quran. Jadi sahabat itu menghatamkan bukan seperti kita tilawah begitu ya, karena mereka paham artinya. Bahkan ketika mereka tidak paham ya ayat yang mereka baca, mereka berhenti. Mereka cari tahu dulu ya. Jadi luar biasa makna mereka tadabbur itu ya, benar-benar ya memahami, mengamalkan ya, menghafalkan, itulah ya yang mereka lakukan ya. Dan itu tidak kurang dari seminggu ya, mereka itu para sahabat itu khatam. Nah, jadi kalau kita ya berusaha minimal itu 1 juz sehari. Karena kalau sudah lebih dari itu ya, 1 bulan itu ya maksimal, dikatakan termasuk zalim ya. Nah, jadi kita memang harus membagi waktu kita 1 hari ya, bagaimana bisa khatam 1 juz itu minimal. Karena kalau kurang dari itu termasuk zalim ya terhadap Al-Qur'an. Karena hati-hati tadi ya ketika kita termasuk melalaikan ya, zalim terhadap Al-Qur'an ya, bisa jadi Allah akan kunci hati kita ya. Jadi nauzubillah min zalik ya, kita memang harus berlelah-lelah ya, berupaya keras. Nah, inilah yang harus kita upayakan ya. Capek 1 juz itu kan 10 lembar ya. Nah, masa kita kalau urusan dunia mau bercapek-capek 2-3 jam bahkan lebih ya. Tapi Quran itu kalau dibaca ya dengan yang tidak lancar itu 1 jam itu bisa 1 juz. Kalau yang lancar memang bisa ya 30 menit, 45 menit. Kalau yang tidak lancar itu 1 jam ya sebenarnya. Nah, dari 24 jam Allah minta 1 jam, insya Allah bisa ya kalau kita bagi ya 2 lembar, habis subuh, habis zuhur ya, habis asar. Ya, inilah yang patut kita perjuangan dalam hidup ya. Urusan dunia kita berjuang ya, kerja misalnya atau apapun ya, dari pagi kadang sampai sore ya. Tapi kita lupa ya urusan akhirat, sisa-sisa tenaga ya, ini yang salah. Jadi kita harus prioritaskan ya. Kalau bisa lebih baik lagi kalau kita bisa bangun malam ya, menunggu subuh ya dari tahajud itu, Masya Allah itu ya waktu paling mustajab ya. Jadi kalau orang yang bisa membaca minimal 100 ayat ya dari tahajud ke subuh itu luar biasa, itu menjadi kekasih Allah ya. Jadi Al-Quran inilah Allah memuliakan ya dengan Al-Quran. Maka jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran ini ya. Jangan sampai tadi hati kita terkunci ya gara-gara kita jauh dari Al-Quran ya. Al-Quran hanya terpajang di lemari, nauzubillah min zalik ya. Makanya tadabbur ini bentuk ya cinta kita ya kepada Al-Quran, dan kita tentunya memohon ya kepada Allah semoga kita termasuk ahlul Quran. Semoga ya Al-Quran ini juga nantinya menjadi syafaat ya bagi kita mulai dari sakaratul maut ya sampai nanti di yaumil akhir. Nah, jadi dia Allah berjanji ya Al-Quran yang sering kita baca ya, kita tadaburi, maka nanti akan menjadi penolong kita ya. Kemudian tadi ayat 75 ya.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kemudian di sini Allah ceritakan ya kembali Nabi Musa ya. Nabi Musa tentunya dengan kitab Taurat ya. Ini memang termasuk ya ajaran yang juga luar biasa ya. Di dalam Taurat itu juga mengatur ya kehidupan bernegara, sosial politik ya, dalam bermasyarakat. Makanya di sini ya dicontohkan ya, karena Nabi Musa ini juga ajarannya ya juga meliputi ya berbagai hal ya. Dan di sini dari kisah Nabi Musa ini kita juga belajar bagaimana Nabi Musa ini berdakwah ya kepada Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja yang luar biasa kedudukannya ya, bahkan dia mengaku Tuhan ya. Dan orang-orang di sekelilingnya itu ya, pembesar-pembesar ya, orang-orang di sekeliling Fir'aun itu juga punya kedudukan yang tinggi ya di masyarakat. Orang-orang yang berharta, yang berjabatan ya, samalah seperti kita saat ini ya. Kalau kita lihat ya, para naga-naga yang dikatakan ya mereka hartanya triliunan ya, itu kan membuat orang-orang yang silau dengan harta itu mudah sekali ya mengikuti mereka, terpengaruh ya. Jadi banyak orang sekarang tujuannya itu sudah harta ya, dunia ya, sampai lupa tadi tujuan hidupnya. Nah, inilah ya kejadian juga yang menimpa ya masyarakat kita saat ini. Mereka lebih mudah ya mengikuti orang-orang yang berjabatan, berharta ya, dengan hanya beberapa rupiah ya mereka rela kadang ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya, entah yang menipu, curang ya, kadang ya demi harta ya, nauzubillah summa nauzubillah. Sekarang orang mudah sekali ya membunuh ya, kadang berlaku curang, mencuri dan lain-lain, menipu ya. Nah, inilah gambaran ya ketika manusia itu sudah silau ya dengan kedudukan ya, harta ya, maka akan mudah mereka ya untuk mengikuti orang-orang yang mereka banggakan ya. Seperti pernah juga ya kejadian kisah Qarun ya. Qarun itu kan masih sepupunya Nabi Musa ya, dimana Qarun ini dengan harta yang banyak ya, orang-orang itu terpukau ya, sampai berangan-angan pengen juga kayak Qarun gitu ya. Nah, sekarang itu kan selebriti kadang ya, orang-orang yang melihatkan kekayaan, harta, sehingga banyak anak-anak muda ya, kalau kita lihat survei ya, secara kecil saja kadang di kelas itu saya survei ya, cita-cita kamu apa gitu. Bukan kayak dulu ya, anak-anak cita-citanya dokter apa, kebanyakan itu mereka cita-citanya YouTuber gitu ya. Kemudian ya itulah yang orang-orang bisa menghasilkan uang dalam waktu cepat ya, dan banyak. Nah, saya juga heran, cita-cita anak sekarang beda ya. Nah, mereka tuh pengennya yang instan ya, karena itu tadi ya, terpukau oleh kekayaan ya, oleh jabatan ya, kemewahan hidup ya. Nah, ini sebenarnya lebih berbahaya ya daripada tantangan zaman dahulu ya. Nah, maka di sini sama ya kejadiannya. Orang-orang ya di Fir'aun dan orang-orang sekitarnya itu, karena mereka orang yang merasa yang paling hebat ya, paling kaya, punya kedudukan, mereka menyombongkan diri kata Allah ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang berdosa. Nah, mereka ngapain gitu ya, Nabi Musa itu dianggap dia cuma anak angkat Fir'aun ya, bukan orang yang artinya keturunan yang kaya ya, dan dianggap tidak ada apa-apanya ya, sementara mereka orang-orang yang memiliki harta, kekayaan, kekuasaan ya. Maka mereka sangat merendahkan ya Nabi Musa dan Harun ini ya. Nah, mereka menyombongkan diri tadi itu ya, menolak dengan tegas ya. Nah, kemudian di sini di ayat 76 ya Allah jelaskan lagi ya bagaimana sikap ya umatnya Nabi Musa ini ya, yaitu pengikut Fir'aun. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Maka ketika datang ya kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.
Nah, persis sama ya kejadian yang dialami Rasulullah ya. Jadi orang-orang kafir ya itu juga mengatakan Rasulullah itu penyihir ya, Al-Qur'an itu berisi sihir ya. Jadi sama kejadiannya terulang lagi. Jadi sebenarnya dari kisah ini kita belajar ya, semua kejadian sejarah itu sebenarnya berulang ya, perilaku-perilaku orang-orangnya. Nah, walaupun zamannya berbeda, tapi sebenarnya perilaku ya kejahatan manusia itu berulang kembali. Sama kejadian di zaman Rasul ya, Rasul itu dikatakan penyihir ya, Al-Qur'an itu juga mantra sihir ya. Maka di sini Allah tegaskan ya bahwa sudah datang kebenaran ya dari sisi kami, artinya Allah menyatakan ya benar-benar Al-Qur'an itu benar ya. Padahal mereka juga tahu ya Al-Qur'an itu benar ya. Tapi seperti itulah ya bahasa mereka ya. Sama ternyata ya mereka mengatakan itu sihir ya yang nyata. Nah, kemudian di sini Allah lanjutkan ya untuk menghadapi mereka. Qala Musa taquluna lil haqqi lamma ja'akum asirun hadza wala yuflihus sahirun. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Nah, jadi para ahli sihir ya yang didatangkan oleh Firaun ya, itu sebenarnya melihat mereka ya bahwa Musa itu bukan sihir. Mereka melihat tongkat Nabi Musa itu benar-benar menjadi ular yang sangat besar ya. Sementara tali-tali temali yang mereka lempar itu hanya pandangan semu ya. Kalau Nabi Musa melihat tali-tali itu tetap berupa tali ya, tidak berupa ular-ular ya. Nah, jadi itu hanya, jadi sihir itu benar-benar menipu mata kita sebenarnya. Jadi sihir-sihir yang selama ini kita lihat itu ternyata tipuan ya, tipuan mata, entah dengan cara dia kerjasama dengan jin atau trik-trik ya, sulap ya. Itu sudah sangat jelas kebohongannya ya. Jadi pantaskah, kata Musa tadi ya, ini artinya juga perintah Allah ya untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kebenaran itu sudah jelas ya, tapi mereka mengatakan ini sihir ya. Maka Allah tegaskan kalau pesihir itu tidak akan mendapat kemenangan ya, karena sihir itu jelas suatu kemusyrikan ya di sisi Allah ya. Nah, sehingga Allah nyatakan tidak akan mendapatkan kemenangan ya. Nah, kemudian di ayat terakhir, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari nenek moyang, dari kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, yaitu menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Nah, jadi ini ya trik-trik ya orang-orang pembangkang tadi ya, pendosa ya. Pertama tadi mereka ya mengatakan itu sihir. Kemudian karena tidak mempan ya, ternyata mereka itu dikalahkan ya oleh kemukjizatan ya dari Allah, yaitu tongkat Nabi Musa yang akhirnya bisa ya mematahkan sihir-sihir mereka ya. Maka ini lagi perkataan mereka ya, apakah kamu mau memalingkan kami dari nenek moyang kami ya. Nah, jadi mereka itu berkata dengan pendekatan dari hati ya. Biasanya orang kan lebih mudah ya kalau alasan ya mempertahankan budaya ya, mempertahankan nenek moyang gitu ya. Jadi kita hati-hati juga ya kalau ada budaya-budaya nenek moyang kita misalnya tapi bertentangan dengan Islam ya, maka kita harus tegas ya untuk tidak mengikutinya. Harus kita beriman ya secara nalar ya, secara akal, tidak taklid buta ya. Jadi taklid buta itu artinya kita ikuti saja, mau benar mau salah itu sudah dilakukan nenek kita misalnya. Kan banyak ya dahulu-dahulu itu tahayul kadang ya. Maka kita hati-hati ya, jangan mudah ya mengikuti. Kalau itu bertentangan dengan Islam, maka kita harus tegas ya untuk tidak mengikutinya. Nah, sama juga kejadiannya seperti ini ya. Jadi orang-orang kafir ya, Firaun dan pengikutnya itu menyatakan, apakah kamu mau memalingkan kami ya, kepercayaan nenek moyang kami ya, dimana kepercayaan mereka itu menyembah berhala tadi ya. Dan mereka katakan, kamu ingin berkuasa ya. Jadi
mereka menuduh ya dengan keji ya, menganggap Musa dan Harun ingin berkuasa ya, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan harta. Jadi itu tuduhan mereka ya, nauzubillah min zalik ya. Jadi tuduhan yang sangat keji ya kepada para nabi dan rasul ya, orang-orang yang masih teguh ya berdakwah lillahi taala, tapi dituduh tadi ya untuk mendapatkan kekuasaan, pengen harta ya. Nah, maka itulah ya alasan mereka ya untuk menolak kebenaran ya. Mereka membuat tuduhan yang sangat keji ya. Nah, kemudian kami tidak akan mempercayai kamu berdua ya. Jadi mereka tidak mau percaya kepada Musa dan Harun ya. Sampai akhirnya ya kita tahu ceritanya, Nabi Musa ya akhirnya sampai dikejar ya kan ya, saking mereka itu marahnya ya, tidak mau terima, bahkan mereka akan membunuh ya Nabi Musa beserta pengikutnya yang kurang lebih ya hanya sekitar 70-an juga ya, tidak banyak ya. Dan mereka berlari kan ya sampai akhirnya ke Sungai Nil itu ya, mereka Laut Merah ya, di Laut Merah di pinggir pantai itu ya, mereka akhirnya diperintahkan Allah untuk menyeberang ya, itu ceritanya. Dan akhirnya Allah selamatkan ya, tetapi Firaun dan kaum dan pengikutnya mereka hanya sampai di tengah ya. Setelah di tengah Nabi Musa dan pengikutnya sampai ya di daratan, langsung Allah tutup ya jalan itu ya, laut itu kembali menutup sehingga tenggelamlah ya Firaun dan pengikutnya. Itulah ya akhir dari orang-orang yang tadi ya Allah nyatakan memiliki dosa besar ya di sisi Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang melampaui batas ya, yang sangat zalim ya di muka bumi karena mengaku Tuhan bahkan ya. Itulah akhir ya dari orang-orang yang berbuat jahat ya. Jadi kita di sini dari ayat-ayat ini Allah memberikan kita kekuatan ya supaya kita itu istiqomah ya. Jadi kalau kita dalam kondisi futur kadang ya rasa malas ya, maka kita bacalah ya Al-Quran ini ya, karena Al-Quran inilah yang akan mengobati hati kita yang sakit ya. Kemudian dengan cerita-cerita ini kita baca ya, kita tadaburi, itu akan melembutkan kembali hati kita ya, akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa ya. Walau alam bisawab, demikian ummahat fillah tadabur kita pada hari ini. Semoga Allah ya meridai upaya kita ya untuk terus ya menjadi ahlul Quran. Semoga ini tercatat ya sebagai amal soleh yang terus ya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita semuanya mudah-mudahan Allah karuniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.